dan tamu spesial Perhumasri Class kita pada malam hari ini. Lalu seharusnya bersama kita ada Bapak Anjari Umarjianto yang mungkin masih dalam perjalanan menuju rumah. Nanti sambil kita mulai, kita akan menanti beliau sebagai Ketua Umum Perhumasri dan juga Coach dari Perhumasri Class. Dan selanjutnya di tengah-tengah kita juga ada Mbak Dewi sebagai Ketua Kelas dari Perhumasri Class. Mbak Dewi yang selama ini mengarrange dan menyusun pertemuan kita setiap minggunya. Dan kawan-kawan dari Perhumasri Class yang setiap minggunya selalu bertemu di malam Selasa, dan juga para peserta yang sudah bergabung secara virtual di Zoom meeting pada malam hari ini yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 67 orang. Luar biasa, ini memang jumlah peserta yang cukup banyak untuk Perhumasri Class karena ini adalah pertemuan Perhumasri Class yang kedua untuk kelas umum. Jadi ini merupakan suatu pencapaian luar biasa sebetulnya. Dan kami juga ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan dan bisa berkumpul bersama dengan keadaan yang sehat walafiat. Dan pada sesi Perhumasri Class spesial kelas umum yang diadakan pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua hadirin yang sudah semangat hadir pada malam hari ini. Malam yang bisa saya sebut itu cukup syahdu karena beberapa hari ini di Makassar, di tempat saya berada saat ini tuh hujan deras. Malam ini hujan tapi tidak sederas kemarin, tetapi bagi saya cukup syahdu karena bertemu dengan Perhumasri Class sebetulnya agak-agak ini ya, agak-agak terlalu manis di lidah gitu ya. Terus selanjutnya Bapak dan Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan malam hari ini memang sungguh luar biasa. Kegiatan malam hari ini merupakan kesempatan kali kedua Perhumasri Class mengadakan kelas spesial untuk umum, di mana pesertanya tidak hanya dari peserta kelas saja, yang sampai hari ini terdiri dari 23 orang. Biasanya yang berkumpul malam-malam tuh hanya 23 orang, tetapi terbuka untuk seluruh anggota Perhumasri pada malam hari ini. Karena itu kita sebut kelas umum, jadi semuanya boleh bergabung. Dan sama seperti konsep pembelajaran kelas setiap minggunya, proses belajar di Perhumasri Class ini bentuknya adalah diskusi interaktif dalam format yang santai untuk suatu topik pilihan. Nah, biasanya kita, anggota kelas itu memilih suatu topik yang berhubungan dengan kehumasan rumah sakit dan akan kita angkat secara santai gitu ya. Dan tentunya setiap diskusi di malam Selasa itu selalu di bawah bimbingan dan arahan dari Bapak Anjari, Ketua Perhumasri kita selaku coach dari Perhumasri Class. Begitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, topik diskusi dan bincang-bincang pada malam hari ini adalah mengenai akreditasi sakit. Dan kita akan mengundang tamu special class untuk dapat kita tanya-tanyakan. Nah, biasanya sebelum kita menyimak paparan atau penjelasan dari tamu spesial kita, biasanya Pak Anjari ini selalu memberikan sapaan-sapaan hangat nih buat kita. Mungkin bisa dicek apakah Pak Anjari sudah bergabung. Ada Mbak Lina di sini sebagai co-host. Sudah ada. Oh, sudah ada ya? Bagaimana Pak Anjari? Sudah ada, bisa. Wah, Pak Anjari masih gelap-gelapan di jalan ya, Pak ya? Masih gelap-gelapan, Kak, Pak Anjari. Iya. Boleh Pak Anjari sedikit sapaan untuk kita semua. Ada Pak Lutfi di sini, Pak, yang sudah bergabung. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Tur, hai. Alhamdulillah, makasih. Ya, ini kayaknya seru ini ya. 79 partisipan ini seru. Ini karena bintangnya Mas Lutfi sih sebetulnya. Baik. Kangen dengan Pak Anjari. Jadi selamat malam, terima kasih Mbak Fatia yang saya hormati, Pak Lutfi Hakim, guru saya, senior saya, Dewan Ahli dari Perhumasri. Malam ini beliau hadir atas nama Dewan Ahli Perhumasri ya. Jabatan yang lain disingkirin dulu. Jadi beliau hadir atas nama salah satu Dewan Ahli Perhumasri
Terima kasih sudah berkenan rawuh berbagi ilmu kepada kita semuanya. Dan yang saya banggakan, saya cintai, saya sayangi, sahabat-sahabat saya Perumasri, baik yang pengurus pusat, pengurus wilayah, maupun juga anggota Perumasri, ataupun Anda-Anda semua yang calon anggota Perumasri. Terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Ini episode kedua atau sesi kedua Perumasri Kelas untuk kelas inklusif gitu ya, kelas umum terbuka untuk publik, karena Perumasri Kelas ini memang setelah belasan kali sesi kelas eksklusif dengan kelas dan bahasan tertentu, kita coba ingin menularkan proses transfer knowledge, kemudian juga transfer experience, dan juga berbagi konsultasi dan macam-macam ini terbuka untuk umum. Dan Mbak Fatia dan teman-teman panitia sekalian, terima kasih. Topik kedua yang kita angkat adalah soal akreditasi. Tadi Mbak Fatia mungkin sudah memberikan pembukaan, dan saya ingin menyampaikan ke Mas Lutfi permintaan kita malam ini, Mas Lutfi. Ini diawali sebetulnya sebagai sebuah respon dari Perumasri soal hadirnya 5 lembaga akreditasi baru, gitu ya. 5 lembaga akreditasi baru. Kita tentu secara prinsip Perumasri menyambut gembira, dan juga menyambut gembira itu disertai juga dengan rasa penasaran, gitu ya. Rasa penasaran mau seperti apa nanti situasi, kondisi, dan proses berjalannya akreditasi di rumah sakit. Kami Perumasri merasa kemudian lembaga akreditasi itu kayak lembaga penjamin mutu layanan rumah sakit, gitu ya. Penilai mutu layanan rumah sakit. Nah, kalau bicara mutu, maka karena kita adalah masyarakat reputasi, baik public relation maupun marketing, maka harapan terbesar kita, tujuan dari adanya mutu ini adalah ada relevansi konkret dan langsung terhadap reputasi rumah sakit. Semakin baik mutu layanan rumah sakit, maka semestinya reputasi rumah sakit baik. Reputasi rumah sakit eksis, reputasi rumah sakit terbentuk gitu. Jadi sehingga trust-nya memang timbul bagi pasien maupun masyarakat. Ketika ini lahir atau ditetapkannya 5 lembaga baru, lembaga akreditasi ini, dan jadi mitra dari KARS yang sudah lama eksis, kita berharap sebetulnya dorongnya adalah semakin rumah sakit itu punya pilihan, tapi pilihannya pada goal yang sama, mutu, dan kemudian berimplikasi kepada reputasi rumah sakit. Jadi pertanyaan dasar yang titipan saya ke Mas Lutfi adalah, seberapa kehadiran lembaga akreditasi yang tidak hanya sekarang satu ini kemudian mampu mendorong reputasi rumah sakit yang lebih baik. Nah, itu kan diskusi malam kita ini ke situ tuh. Nah, namun sebelum sampai ke sana, kita masyarakat reputasi ini, PR dan marketing mesti paham dulu bagaimana kehadiran lembaga akreditasi ini, kira-kira ke depan mau kayak apa nih, ya kan? Cara memilih dan lain sebagainya. Lalu ujung pangkalnya adalah kemudian bagaimana, apakah sikap kita Perumasri, sikap kita masyarakat humas dan marketing ini menyikapi adanya lembaga akreditasi ini dan berkolaborasi. Nah, titik kuncinya ini, kolaborasi untuk sama-sama membangun reputasi dan kepercayaan publik terhadap rumah sakit Indonesia. Mungkin itu diskusinya, saya masih di jalan, mohon maaf sekali ada halangan sehingga saya tepat waktu untuk ikut bergabung, tapi sebentar lagi saya mungkin insya Allah bisa bergabung kok, langsung. Matur nuwun itu Mbak Fatia dan Mas Lutfi, monggo dilanjutkan, nanti saya akan bergabung dengan situasi yang lebih baik dan lebih hangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Anjari. Terima kasih banyak Pak Anjari. Baik, selanjutnya tidak perlu berlama-lama karena kita pasti sudah tidak sabar untuk masuk ke sesi diskusi. Dan pada sesi ini sifatnya adalah diskusi interaktif.
sehingga diharapkan teman-teman peserta bisa menyalakan video Zoom-nya supaya kita bisa lebih merasakan ambience interaktifnya begitu ya teman-teman semua. Terima kasih banyak ya. Baik, kita akan langsung mengundang tamu spesial kita untuk kelas pada malam hari ini. Ya, beliau merupakan sebetulnya praktisi hukum kesehatan. Tetapi karena pesannya Bapak harus hadir sebagai Dewan Ahli Perhumasri, maka kita sebutkan Pak Lutfi atau Dr. Muhammad Lutfi Hakim SHMH, yaitu Pak Lutfi ya, saya sapa ya Pak ya. Izin salam kenal Pak Lutfi, saya Fatia Pak. Iya. Ya, sebagai Dewan Ahli. Baik, sebentar Pak, ada yang harus saya kondisikan sebentar. Izinkan saya menyapa Dr. Zirma Catra. Selamat malam, Dok. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam. Mendengarkan ini, saya tertarik sebetulnya dengan humas-humas ini memang hal yang sangat luar biasa ini. Tapi saya karena baru sampai rumah juga, jadi nggak buka video ya. Iya. Saya cuma lihat foto dokter, jadi saya sempat nyapa nih mumpung Mbak Fatia lagi sibuk. Oke, mohon maaf Pak Lutfi. Oke. Iya, Dokter Zirma, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak Lutfi. Oke, baik Pak Lutfi. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Coach Perhumasi Kelas, yaitu Pak Anjari, sebetulnya sudah kelihatan ngintip ya Pak ya. Kira-kira akan kita bahas seperti apa. Kalau saya boleh masuk ke bridging-nya Pak, untuk diskusi pada malam hari ini, sebetulnya kita kan akan membahas mengenai akreditasi rumah sakit. Dan selama ini kita semua tuh paham bahwa akreditasi rumah sakit, maka satu-satunya lembaga ini hanya KARS, Pak. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Selama mungkin kalau saya bisa sebutkan dari tahun 95 begitu Pak Lutfi ya? Betul. Dari tahun 95 kita sudah melaksanakan akreditasi rumah sakit di Indonesia dan hanya KARS gitu ya Pak. Nah, tiba-tiba nih Pak, di awal tahun 2021 sampailah beberapa edaran yang memuat nama lembaga akreditasi rumah sakit. Ada beberapa nih Pak. Hingga sampai pada beberapa minggu yang lalu di tanggal 15 November ada semacam surat elektronik, mungkin bisa disebut ya Pak Lutfi. Ada nama Bapak juga di situ nih Pak, yang judulnya KARS menyambut baik kehadiran lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit. Nah, mungkin bisa kita mulai diskusi pada malam hari ini dari situ. Nanti kita tunggu dan harapkan ada pertanyaan atau mungkin tanggapan atau sanggahan dari teman-teman di sini supaya forum atau format interaktifnya bisa berjalan. Mungkin silakan Pak Lutfi kira-kira menanggapi dari ada surat elektronik di WA Group ini nih Pak yang judulnya ada beberapa nama lembaga. Bagaimana nih Pak Lutfi? Baik, terima kasih Dr. Fatia Anindita, kemudian juga Pak Anjari, Bapak Ketua Umum, juga Mbak Lina yang sudah menghubungi saya pertama kali, serta seluruhnya saja. Ini sudah tercatat ada 100 partisipan, luar biasa antusiasnya terhadap Perhumasri ini. Baik, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kami itu sudah cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu mendengar akan lahirnya beberapa lembaga independen akreditasi yang baru. Dan kita juga sudah paham lembaga-lembaga tersebut, siapa yang menjadi motornya, penggeraknya, kemudian sampai kemudian bagaimana coraknya, kita relatif sudah itulah, ada komunikasi lah, ada kontak-kontak juga lah. Hanya memang tidak dengan semua lembaga tadi itu, ada beberapa yang kita agak belakangan lah baru tahu gitu ya. Dan dari sekian lembaga itu tentu terutama pada surveyornya sebagian berasal dari surveyor yang sebelumnya ada di KARS begitu ya. Demikian juga dari pengurusnya sebagian memang sebelumnya sudah aktif di KARS sehingga boleh dibilang banyaklah alumni dari KARS yang berada di lembaga akreditasi yang baru itu.
Nah, kita tentu berharap dengan hal seperti itu memberikan hal yang positif bagi lembaga akreditasi yang baru, agar tidak, istilahnya kalau motor itu tidak perlu endrain gitu ya, tidak perlu harus mengurangi beban tertentu supaya bisa bergerak dengan bagus ya, dengan baik, mesinnya tidak jadi rusak, tetapi bisa dengan cepat beradaptasi dengan kewajiban melakukan akreditasi dari sejak persiapan, pelaksanaan maupun pasca akreditasi. Kita tahu akreditasi itu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berat. Berat bagi yang melakukan akreditasi, berat bagi surveyor, berat bagi rumah sakitnya juga, berat bagi tenaga kesehatannya, ya semuanya itu berat. Karena apa? Karena sekali suatu rumah sakit dibuatkan sertifikat akreditasi dengan kriteria tertentu, itu akan mencerminkan, tidak hanya mencerminkan rumah sakitnya, tetapi juga akan mencerminkan lembaga akreditasi yang melakukan akreditasi. Ya, dia merupakan refleksi kedua-duanya itu. Nah, nanti kalau ternyata akreditasi sebagai suatu tool gitu ya, SE tool gitu untuk meningkatkan mutu ataupun mengetahui mutu pelayanan sebuah fasilitas, sebuah rumah sakit, ternyata rumah sakit itu bermasalahnya banyak, ternyata tidak cukup ada jaminan patient safety di situ, itu akan mencerminkan pada waktu dilakukan akreditasi tidak cukup optimal, kemudian juga lembaga akreditasi yang melakukan akreditasi juga tidak cukup optimal, atau bahkan mungkin standar akreditasi yang dijalankan tidak cukup optimal. Banyak hal yang harus dikaji, diperhatikan dalam hal ini. Itu. Jadi kehadiran lembaga akreditasi baru ini tentu tidak secara a priori pasti akan meningkatkan mutu pelayanan, tetapi juga tidak perlu kita cemaskan akan mengendurkan mutu pelayanan. Demikian Mbak Fathia. Oke, baik Pak. Berarti kalau misal bisa disebutkan ada 5 lembaga baru, 6 termasuk KARS, begitu ya Pak? Betul sekali. Oke, berarti KARS juga pun nantinya akan tetap menjadi lembaga independen penyelenggara akreditasi ya Pak? Masih sampai sekarang sudah. Jadi begini, KARS itu sudah ada Permenkesnya sendiri, begitu kan, terakhir tahun 2020. Nah, yang 5 ini KMK ya, bukan Permenkes ya, KMK. Nah, yang 5 ini KMK secara sekaligus karena memang kehadirannya relatif saling berdekatan dan kemudian ya disekaligus-kanlah kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak. Artinya 5 lembaga ini dibentuk karena adanya korelasi untuk mencapai mutu pelayanan rumah sakit lebih baik, begitu ya Pak ya? Karena harus begitu asumsinya. Mengapa? Karena memang amanat undang-undang terhadap lembaga akreditasi itu untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, begitu. Oke Pak. Dengan ada 5 lembaga, mutu rumah sakit akan ditingkatkan gitu ya Pak ya. Nah, sekarang kalau misalkan memang kita relate Pak sama pesan message yang tadi Pak Anjari sampaikan gitu ya Pak, dengan adanya 5 lembaga ini, apakah akan berkaitan dengan mutu lalu reputasi gitu ya Pak. Nah, kalau saya simplified nih Pak, ini pertanyaan agak silly dan mungkin sensitif ya Pak. Kita punya 5 lembaga. Nah, yang sekarang dibingungkan oleh rumah sakit adalah apakah kita harus memiliki certified atas proses akreditasi dari kelima lembaga kah? Atau kita cukup membutuhkan 1 lembaga saja kah? Atau bagaimana Pak? 1 saja. Oke. Selama ini kan juga tidak cuma 1 kan? Iya, yang dari dalam negeri 1. Tapi kan kita juga bisa menggunakan GCI misalnya gitu, kan bisa juga. Jadi 1 saja cukup. 1 saja cukup. Tapi standarnya masih sama berarti ya Pak di antara kelima lembaga ini? Jadi begini, yang saya dapat informasi itu nanti akan ada standar akreditasi yang di luar yang digunakan oleh KARS. Nah, ini nanti akan menjadi pertanyaan juga bagi kita semua, seperti apa kira-kira nanti standar akreditasinya. Ada hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan standar akreditasi. Apakah disetujui atau ditetapkan ya oleh Kementerian Kesehatan? Secara hukum itu 2 hal yang berbeda, Mbak Fathia. Ya. Disetujui berarti dari masing-masing lembaga akreditasi itu mengajukan kepada Kemenkes, kemudian diverifikasi gitu ya oleh Kemenkes,
kalau mengikuti Permenkes tentang akreditasi itu dilakukan verifikasi oleh Dirjen begitu kan, kemudian ditetapkan oleh Menteri. Tapi kalau bunyinya itu ditetapkan tanpa ada pengertian disetujui, maka bisa dalam artian Kemenkes yang menyusun dan Kemenkes yang menetapkan. Ya, nah ini pasal-pasal yang related ya dengan itu ada beberapa ya. Misalnya begini, dalam pasal 57 PP tahun 2021 itu ya, merupakan derivatif dari Undang-Undang Cipta Kerja, disebutkan bahwa penyelenggara akreditasi wajib melaksanakan akreditasi dengan menggunakan standar akreditasi yang telah disetujui oleh Menteri. Jadi persetujuan itu kan tentu ada yang mengajukan, kemudian disetujui, gitu kan? Jadi bukan dibuat sendiri oleh kementerian. Pasal 64 dari PP yang sama menyebutkan pedoman akreditasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 sampai dengan pasal 63. Jadi seluruh pasal-pasal yang berkaitan dengan akreditasi pada PP tersebut ditetapkan oleh menteri. Nah ini kita itu sebagai orang hukum itu agak bingung gitu. Ini disetujui atau ditetapkan, ataukah disetujui dalam bentuk penetapan. Nah, itu kan dua hal yang berbeda gitu ya. Pasal 40 Undang-Undang Rumah Sakit sekarang itu nyebutnya begini, akreditasi rumah sakit itu pokoknya dilakukan oleh suatu lembaga gitu ya, lembaga independen dalam hal ini, baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. Dia nggak menyebutkan disetujui atau ditetapkan, pokoknya standar akreditasi yang berlaku. Nah, jadi kita ini kadang-kadang menghadapi nomenklatur atau diksi yang agak mengkhawatirkan ya, karena bisa terjadi perbedaan pemahaman yang bisa dalam. Kalau kita baca pasal 58 lagi ya, PP 47, standar akreditasi itu memuat pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Ya. Nah, karena dia memuat seperti itu, menjadi perhitungan kita lagi. Apakah muatan-muatan materi tadi itu disusun oleh lembaga independen akreditasi ini, ataukah oleh Kemenkes gitu. Jadi beberapa pertanyaan yang kadang-kadang saya itu pengen juga. Menjelaskannya juga bingung. Ya, memperoleh penjelasan. Nah, saya karena itulah kita mengharapkan acara ini bukan dalam konteks saya sebagai orang lain ya, tapi saya berharap akan ada acara pada hari Sabtu depan itu terkait dengan lembaga akreditasi ini, moga-moga hal-hal seperti ini terjawab begitu. Oke, jadi memang agak rumit nih apa kita mendeskripsikan. Jadi sebenarnya pertanyaan, kalau saya melanjutkan tadi Pak, pertanyaan simplified dan agak-agak mungkin sedikit silly gitu ya Pak. Kira-kira rumah sakit ini harus mempersiapkan apa gitu Pak untuk menghadapi adanya, kalau saya sebutannya nih Pak, akreditasi gaya baru gitu Pak. Karena ada 5 lembaga, ada mungkin standarnya juga berbeda gitu Pak. Kira-kira kalau kita berbicara rumah sakit nih, kira-kira kita harus apa ya? Apakah kita harus buat suatu pendekatan ke satu lembaga gitu ya, lalu kita memperdalam kira-kira standar yang dipakai lembaga ini apa ya? Standar yang dipakai lembaga ini seperti itukah atau bagaimana Pak kira-kira Pak? Ya memang perubahan standar itu tentu akan mengalami perubahan persiapan bagi rumah sakit. Ya. Tidak bisa rumah sakit tetap dengan kondisi yang sama, persiapan yang sama, sementara ada perubahan standar. Nah, ini memang dilema bagi rumah sakit ya, karena begitu dia itu menghadapi suatu standar yang walaupun mungkin nggak banyak perubahannya, tetapi tentu karena yang namanya standar itu menjadi acuan bagi penilaian terhadap mutu pelayanan, begitu kan, baik dalam konteks pasiennya, dalam konteks alkes dan sebagainya lah, gitu ya. Maka tentu dari pihak rumah sakit harus menyiapkan keseluruhan dokumen sesuai dengan standar yang ada, keseluruhan pelayanan sesuai dengan standar yang ada. Lah ini ya ada sebagian kemudian sih mengatakan daripada repot pakai yang lama saja gitu ya. Ada aja yang ngomong begitu. Kalau bagi pihak manapun tentu itu menjadi sah-sah saja gitu ya. Tetapi boleh jadi dia berpikir
nggak terlalu berubah kok, atau ini lebih applicable misalnya begitu kan, ya bisa saja begitu. Yang kita tetap harapkan jangan sampai standar itu kemudian mensubstandarkan dirinya sendiri. Tetapi kita berharap standar itu, standar akreditasi masing-masing lembaga itu memiliki setidak-tidaknya secara nasional itu qualified lah, ya. Tapi kalau bisa standar akreditasi dari lembaga akreditasi yang baru nanti itu, siapapun yang menerbitkannya atau menghasilkannya, dia itu terakreditasi juga secara internasional. Oke, siap. Begitu. Mungkin untuk menjawab pertanyaan saya butuh sedikit mencerna nih Pak dari penjelasan Pak Lutfi yang banyak. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap nih Pak. Oke, kita mulai coba masuk nih pertanyaan dari peserta. Mungkin kalau Bapak atau Ibu ada yang ingin disampaikan atau mungkin ada tanggapan terhadap apa yang Bapak Lutfi sampaikan atau mungkin saya pertanyakan gitu ya, silakan. Kita coba buka kolom chat Pak. Ada satu pertanyaan dari Ibu Adelita Yuli Hapsari, Rumah Sakit Juanda. Halo Ibu Adelita, akan saya bacakan. Assalamualaikum, izin bertanya. Penentu lembaga akreditasi yang nanti akan mengakreditasi suatu rumah sakit itu ditentukan oleh siapa? Apakah rumah sakit yang memilih atau seperti apa? Terima kasih. Nah, ini masuk ke teknis pemilihan tadi Pak yang saya sempat singgung. Bagaimana Pak? Seperti halnya yang sekarang sudah terjadi, orang kan boleh saja akan memilih CARS ataupun memilih GCI, itu kan tidak ada masalah. Jadi kembali kepada rumah sakitnya. Yang kita jaga itu jangan sampai nanti akreditasi rumah sakit itu dilakukan berdasarkan klasterisasi. Kalau rumah sakit vertikal, maka seyogyanya ke lembaga akreditasi yang A. Kalau yang swasta pada yang B. Kalau yang sudah sekian tahun berjalan kepada si C. Jangan ada klasterisasi seperti itu. Ya, jangan ada klasterisasi seperti itu. Oke, jadi jangan sampai ada klasterisasi. Jadi nanti yang memilih ya bebas ya, rumah sakit mau memilih lembaga yang manapun bebas gitu ya Pak ya. Mana yang sekiranya bisa menarik untuk rumah sakit mungkin nanti akan jadi seperti itu ya Pak. Berarti jatuhnya nanti mungkin akan ada persaingan ya Pak di antara lembaga. Persaingan. Bagaimana Pak? Tentu begini. Pada masing-masing rumah sakit tentu ada kompetisi. Gitu ya. Tetapi ketika ini berkumpul ke semuanya, adanya beberapa lembaga ini, pada sisi lain dia akan bisa mengakibatkannya market pada rumah sakit di Indonesia. Saya ulangin ya. Di antara lembaga akreditasi itu dia akan terjadi kompetisi, masing-masing sebagai kompetitor. Tapi dengan lahirnya beberapa rumah sakit ini pun juga bisa berakibat positif, yaitu apa? Rumah sakit akan menjadi market bagi pasien-pasien dari luar. Ataupun pasien dari dalam tidak perlu lari keluar. Yang dari luar bisa kemudian datang ke dalam yang kita sebut sebagai medical tourism. Ini luar maksudnya luar negeri ya Pak? Di Asia atau di ASEAN gitu ya. Brunei gitulah gitu kan. Bisa seperti itu. Kenapa? Karena dengan ada beberapa lembaga akreditasi ini bisa kemudian kita itu berkejaran dalam mutu. Kita itu berlomba dalam mutu, begitu. Masing-masing mencoba memberikan standar mutu yang terbaiknya. Kalau tidak seperti itu, maka situasi kebalikannya yang kita khawatirkan, yaitu berlaku hukum ekonomi. Berlaku hukum ekonomi yang lebih murah yang dipilih ini jangan sampai terjadi begitu. Ya, kalau di dalam dunia pasar namanya dumping begitu ya. Ya, betul. Jadi mungkin harus yang seperti yang saya harapkan yang tadi itu. Betul. Jadi kita harus berfokus pada mutu sebenarnya Pak ya, terlepas dari lembaga manapun yang nantinya akan dipilih rumah sakit atau akan disertakan dalam proses akreditasi rumah sakit. Yang penting rumah sakitnya harus bisa mencapai mutu yang terbaik. Nah, ini nih Pak yang sebenarnya sedikit banyak sih Pak sebenarnya relate sama aktivitas kehumasan dan marketing sebenarnya rumah sakit Pak. Ketika rumah sakit itu nanti bisa terakreditasi dan mencapai mutu, nah disinilah bentuk persaingan yang harus menjadi perhatian strategik dari humas rumah sakit dan juga marketing gitu mungkin ya Pak ya. Betul sekali. Nah, jadi dari situasi yang saya gambarkan tadi jangan sampai ada hukum ekonomi tadi itu, maka antar lembaga akreditasi ini perlu banyak melakukan komunikasi, begitulah. Perlu banyak melakukan
suatu pemeriksaan ulang terhadap standar yang sudah berjalan, gitulah kira-kira seperti itu. Oke, ini juga ada tanggapan nih Pak dari Ibu Yudit dari Rumah Sakit Sentral Medica. Saya setuju dengan statement bahwa standar dari beberapa lembaga akreditasi rumah sakit tidak mensubstandar. Namun kompetisi lembaga akreditasi rumah sakit ini yang akan menyatakan bahwa kamilah yang punya standar yang bagus gitu Pak, dan lebih diakui bla 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 katanya, yaitu sifat dari persaingan dari si lembaga sendiri. Nah, bagaimana sikap kita sebagai user atau klien dalam penentuan lembaga akreditasi rumah sakit yang akan di-approach? Nah, itu balik lagi tuh Pak. Ya, mungkin ini lebih short to the point gitu pertanyaannya, gimana sih Pak kita menentukan? Bapak Yudit ya, bukan Ibu Yudit, Bapak Yudit. Bapak Yudit ya. Baik, mohon maaf Bapak Yudit. Kebetulan gimana saya tuh, Pak? juga Kenal ya, Pak? di Sentral Medica. Bapak kenal berarti ya Pak ya? Kenal sih enggak, tapi tahu rumah sakitnya. Tahu Sentral Medicanya. Ya, betul. Jadi begini. Kalau tentang standarnya sendiri, itu kan yang bertanggung jawab nanti Kemenkes. Karena apa? Sekalipun misalnya nanti disusun oleh lembaga akreditasi, kan diverifikasi oleh Dirjen dan ditetapkan oleh Menteri. Oke. Sehingga buruk baiknya itu tetap karena dia di-endorse oleh Kementerian Kesehatan, oleh Menteri Kesehatan dalam kasus ini, tentu tidak bisa lagi dikembalikan, disalahkan kepada lembaga akreditasinya. Yang penting itu nanti ketika menjalankan proses akreditasi, apakah standar yang ada di dalam buku standar akreditasi masing-masing lembaga akreditasi tadi itu betul-betul dijalankan dengan bagus, dengan benar, gitulah. Kira-kira seperti itu. Begitu Bapak Yudit. Jadi ya kembali lagi nih sebenarnya mengulang nih Pak apa yang Bapak sampaikan tadi. Ditanya lagi. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai, nggak apa-apa ini Pak, kita bertanya. Saya yakin sekali nih pasti rumah sakit sebenarnya masih pada bingung nih Pak. Ini kita harus gimana sih sebenarnya? Karena if I'm not mistaken sampai saat ini KARS juga masih belum melaksanakan kegiatan akreditasi ya Pak? Atau bagaimana Pak? Nah, baik. Jadi ini selama belum ada yang tanya, saya biarkan berkicau juga lah supaya tidak sepi gitu ya. Siap Pak. Kapan akreditasi akan dijalankan gitu kan setelah kita vakum sekarang ini. Nah, kalau dari informasi Bapak Dirjen itu belum menyampaikan maaf. Akreditasi akan dijalankan kemungkinan setelah libur akhir tahun atau tahun baru. Maka mengapa? Karena di dalam statement beliau dikhawatirkan kalau akreditasi itu sudah dijalankan sekarang, terutama di penghujung tahun ini, kemudian nanti ada situasi yang tidak menyenangkan pada permulaan awal tahun depan gitu ya, terhadap jumlah penderita COVID ini, jangan-jangan nanti akreditasi dijadikan kambing hitam, gitulah kira-kira. Ya, jadi itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, saya sendiri tertarik dengan masalah berapa lama sebetulnya interval waktu untuk akreditasi. Betul. Ini menarik ini. Kenapa? Karena ada peraturan-peraturan yang berbeda-beda gitu ya. Kalau kita cermati di pasal 55 PP ya, pasal 55 PP 47 ya. Ini sebetulnya ada di Undang-Undang Rumah Sakit juga pasal 20. Itu menyebutkan secara berkala minimal 3 tahun sekali. Minimal itu kan paling sedikit ya kalau dalam peraturan perundang-undangan pembuatan peraturan perundang-undangan itu ada undang-undang tahun 2011 itu yang dimaksud dengan minimal itu paling sedikit. Artinya tidak boleh kurang dari itu gitu loh. Kalau minimal 3 tahun sekali berarti tidak boleh kurang dari 3 tahun. Itu harus sudah dilakukan 1 kali akreditasi kan begitu ya. Tetapi kalau kita baca penjelasan dari PP ini, PP 55 ini, itu menyebutkan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali dimaknai dilakukan paling cepat 3 tahun sekali. Oke. Artinya tidak boleh lebih cepat dari itu. Ya. Ya kan? Berarti apa? Paling cepat 3 tahun sekali, bisa 5 tahun sekali, bisa 8 tahun sekali,
bisa tidak tahu saya 20 tahun sekali mungkin juga boleh, uang nggak ada batasannya Nggak kok, ada uang paling batasannya. cepat kok, gitu kan? Nah, kalau kita perhatikan dari Permenkes tentang akreditasi itu di ayat di pasal 3 ayat 2-nya menyebutkan akreditasi diselenggarakan secara berkala setiap 4 tahun. Oke. Jadi fix Sudah 4 tahun. beda lagi toh. Ya. Kemudian di pasal yang lain gitu ya disebutkan bahwa sertifikat akreditasi itu berlaku selama 4 tahun sesuai dengan intervalnya tadi itu. Kan begitu. Ya, jadi hal ini tentu bisa menjadi tanda tanya serius bagi baik lembaga akreditasinya maupun rumah sakitnya. Nah, ini yang juga perlu dicermati. Ini semuanya ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan nih. Kalau dikembalikan pada undang-undangnya atau kepada PP-nya ya 3 tahun tadi itu, gitulah. Ya. Oke, berarti nanti ketika lembaga akreditasi menentukan, oh ya kita pakainya yang ini, nah itu bisa dalam artian menjadi bahan pertimbangan gitu ya Pak, dari rumah sakit untuk memilih gitu ya, kira-kira yang sesuai gitu, bukan sesuai ya, mungkin yang lebih comfortnya lembaga yang mana gitu ya Pak? Ya kalau lembaga mana ya, tapi kalau yang ini kan nanti kalau sudah berjalan lagi akreditasi, maka kan ini kan BPJS itu kan juga melihat dari rumah sakitnya sudah terakreditasi atau belum gitu kan. Lah nanti kalau rumah sakit mengatakan sertifikat saya berlaku 4 tahun, dasar saya ini gitu. Atau loh kok saya dinyatakan belum terakreditasi lagi, kan ini baru 5 tahun, kan paling cepat kan 3 tahun. Lah bagaimana coba, kan itu kan bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Ya. Betul Pak. Oke, Pak, kita balik lagi ke chat. Ini ada Bapak Muhammad Subhan RSI Garam. Ini pertanyaannya cukup menarik. Bagaimana kalau kita persilakan Pak Subhan untuk bertanya langsung ya, Pak? Silakan Pak Subhan. Halo, Pak Subhan. Oke. Pak Subhan, apakah bersedia untuk bertanya langsung? Tidak ada jawaban, Pak. Mari kita bacakan saja ya, Pak, di kolom chat. Assalamualaikum, mohon maaf izin bertanya. Apakah ada update informasi dan keilmuan tentang tipe akreditasi, khususnya poin mengenai pandemi? Karena sebelum pandemi, sumber referensi jenis akreditasi, poin atau itemnya tetap. Dan apakah ada bocoran-bocoran informasi pada tahun 2022, terutama SNARS? Terima kasih. Nah, ini poin-poin akreditasi, standar akreditasi untuk pandemi, Pak. Gimana Pak kira-kira, Pak? Ya, jadi masalahnya pada awal dari pandemi itu kan sudah dihentikan akreditasi sehingga kita tidak mengalami suatu hal yang berubah dari standar yang ada gitu ya, itu yang pertama. Kemudian kalau bocoran-bocoran informasi pada tahun 2002 terutama SNARS, saya dari awal sudah dibatasi, saya sekarang ini adalah sebagai Dewan Ahli dari Perhumasi, bukan sebagai jubir Kars gitu. Jadi saya membatasi diri. Jadi Pak Subhan, dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih pada Mas Anjari karena sudah. Jadi Pak Subhan, malam ini fokus pembicaraan kita adalah rule of the game-nya di awal. Karena ini akan muncul ya. Makanya tadi saya persilakan nih Pak, silakan nanya langsung Pak Subhan, ternyata nggak ada Pak Subhan ya. Jadi rule of the game-nya jelas, misinya jelas, dan kita memang imparsial. Betul sekali. Wah ini udah di rumah ini Mas Anjar ini. Udah. Oke, Pak Lutfi, ini selanjutnya ada dari Mbak Rian. Assalamualaikum, selamat malam. Mau nanya nih Pak, apakah rumah sakit bisa memilih lebih dari satu lembaga akreditasi? Oke, lebih dari satu Pak. Dan apakah semua lembaga akreditasi ini diterima oleh BPJS? Boleh nggak Pak, lebih dari satu? Jadi yang pertama, tentu tidak ada kepentingannya untuk memilih lebih dari satu kan. Betul. Ya berat sekali saja untuk apa? Iya, gitu kan? untuk apa ya? Untuk apa gitu kan? Atau mungkin ini Pak, maaf Pak Lutfi, yang tahun ini sama lembaga A. Oh, kalau itu berikutnya sama itu nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Misalnya tahun ini dari dalam negeri, tahun depan dari luar negeri nggak ada masalah. Ya, atau kebalikannya. Atau dari dalam negeri yang berbeda-beda, itu mah bebas saja lah gitu. Kemudian
apakah semua lembaga akreditasi ini diterima oleh BPJS? Kalau sudah di-endorse atau sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, tentu itu diterima oleh BPJS. BPJS ya, jadi nggak perlu ada masalah ya Pak, ke 6 lembaga independen memang qualified dan legal gitu ya Pak. Jadi BPJS pun pasti harus menerima. Betul. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi. Oh, ini dari Pak Imam Budi Utomo. Assalamualaikum, izin bertanya. Ini memikirkan ke depannya karena semua kemungkinan bisa terjadi. Waduh. Dari 5 badan akreditasi ini, apakah ada kemungkinan salah satu badan akreditasi yang bubar? Misalkan dan ada rumah sakit yang sudah terlanjur menggunakan badan tersebut untuk akreditasi, apakah akreditasi rumah sakit tersebut masih berlaku? Terima kasih. Waduh. Tentu kalau sudah pertama ya, lembaga akreditasinya tentunya sudah ditetapkan oleh Kemenkes, gitu kan. Kemudian yang kedua, sertifikat akreditasinya sudah valid, gitu kan, sudah prosesnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau itu sudah selesai dari persiapan, pelaksanaan, pasca akreditasi itu semua hal-hal yang perlu dirapihkan, perlu diperbaiki lagi sudah dijalankan semua. Lantas seperti yang dikatakan di sini, lembaga akreditasinya kemudian dilukidasi, katakanlah begitu ya, tentu tidak akan mempengaruhi apa yang sudah berjalan ini, gitu. Kan tidak mungkin merugikan via rumah sakit yang diakreditasi. Begitu. Iya, oke. Selanjutnya mungkin Pak Anjari ada yang ingin disampaikan nih Pak di tengah-tengah diskusi kita, Pak. Dioper. Ini asiknya Perumahan Kelas tuh kayak gitu, Mas Lutfi. Jadi ya siap-siap aja kita ngobrol banyak. Jadi saya lebih banyak ingin menyoroti pada posisi ini belum beres nih kopiah saya ini. Kopi ya. Jadi posisinya adalah nanti begini dulu ya. Jadi posisinya begini, Pak Lutfi. Saya mau membawa pada posisi ketika kemudian lembaga akreditasi ini sudah eksis. Ya, saya menganggap sudah eksis, terlepas bahwa nanti ada dinamisasi gitu ya di awal-awal, enggak apa-apa. Namanya kan lembaga ada yang sudah senior, ada yang baru lahir, itu biasa lah. Ada, gitu. Saya nggak masuk kepada situasi itu. Saya menganggap bahwa kemudian akreditasi lembaganya eksis semua. Ya, nah kemudian saya mau masuk pada pertanyaan yang saya titipkan tadi. Bagaimana kemudian lembaga akreditasi ini bersama-sama untuk mendorong akreditasi ini meningkatkan nama baik rumah sakit. Ya, baik. Gitu kan? Apa yang semestinya kemudian kita bisa siapkan dari Humas atau lembaga akreditasi itu mesti kayak apa kan gitu ya, supaya kemudian tujuan kita kan sama ini, meningkatkan mutu itu ujung-ujungnya meningkatkan trust kan, kepentingannya kan begitu. Ya. Ribon. Saya tertarik dengan semacam lembaga Dewan Pers, Mas Anjari. Oke. Ya, saya tertarik dengan semacam lembaga Dewan Pers. Lembaga Dewan Pers itu dia akan memberikan suatu penilaian terhadap etik jurnalistik. Ya. Nah, boleh jadi nanti kita ada semacam Dewan Akreditasi yang memberikan penilaian terhadap hasil akreditasi yang dianggap substandar. Nah, saya kira perlu ada semacam seperti itu. Kalau ini nanti kan ini baru 6 ya sekarang ya. Kalau nanti kemudian ternyata sampai 10 misalnya, kan perlu ada suatu lembaga independen yang mengawasi mereka juga. Satu itu. Atau bisa juga begini, ada semacam suatu katakanlah federasi dari lembaga akreditasi ini yang mereka melakukan pertemuan di antara lembaga-lembaga akreditasi yang ada untuk melakukan diskusi tematik gitu ya. Misalnya tentang dari sisi patient safety. Katakanlah dalam 2 tahun pertama setelah lembaga akreditasi baru itu lahir, apakah yang namanya patient safety itu semakin membaik, ataukah justru komplain dari pihak pasien atau keluarganya itu semakin meningkat, kasus semakin banyak.
Ini kan sesuatu yang objektif bisa dinilai. Terukur Bisa malah. Terukur gitu kan. Itu misalnya seperti itu. Pak Lutfi, ya, saya mau masuk di situ sebentar. Ya, Saya masuk situ supaya asik nih. Saya malah kepikiran begitu jenengan tadi menyebut lembaga Dewan Pers, itu kayak lembaga kayak gini, Mas. Ada lembaga survei itu, mereka berasosiasi. Jadi kebayang nggak? Nah, KARS, kemudian DHP, LR, Lembaga Akreditasi Rumah Sakit, LARSI, dan lain-lain itu, membentuk asosiasi untuk apa? Check and balances buat mereka sendiri. Jangan sampai mereka saling apa namanya? Tahu ya, bersaing dan mereka justru menjaga etiknya mereka sendiri. Selain tentu regulator, dalam hal ini Kementerian Kesehatan tentu punya mekanisme pengawasan, punya mekanisme pembinaan. Tetapi kalau kemudian badan-badan ini bergabung, membangun sendiri untuk check and balances internal, itu akan menarik menurut saya. Gimana menurut Mas Lutfi? Ya itu yang kalau istilah saya tadi itu kalau itu kayak semacam membuat federasi tadi itu satu persatuan gitulah. Ya. Ilmu kenegaraannya muncul di federasi kan. Pilihannya kalau saya karena asosiasi sudah dipakai untuk rumah sakitnya, gitu kan. Jadi atau kalau dunia iskuanya ya, iskuanya Indonesia gitu ya. Ya, semacam itu saya kira. Ya, dengan demikian kita nanti bisa saling koreksi terhadap standar yang sudah lahir berdasarkan diskusi-diskusi tahunan. Ya, kita lakukan evaluasi tahunan begitu. Ini kayaknya yang standar yang ini dari ada perbedaan-perbedaan begitu kan. Ternyata kayaknya yang lebih bagus digunakan kita seragamkan standar yang ini untuk katakanlah pelayanan pasien misalnya atau patient safety-nya misalnya gitu. Kan bisa dilakukan hal seperti itu. Ya, berdasarkan penjaringan dari kasus-kasus yang masuk. Itu akan bagus lah. Jadi kami tetap memandang, saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia medical legal memandang bahwa lahirnya beberapa lembaga ini akan menjadi sesuatu yang seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. Oh iya, dan justru mestinya produktif, jangan kontraproduktif terhadap penjagaan mutu itu dulu. Saya mau bacakan di kolom chat ini. Pak Lutfi, saya tidak tahu tadi Mas Rian ini udah dibacakan belum ya? Yang soal mau tanya nih, apakah rumah sakit bisa memilih lebih dari satu lembaga akreditasi? Dan apakah semua lembaga akreditasi diterima BPJS? Tadi udah dibacakan belum? Belum. Yang ini belum. Mungkin dari situ kali singkat aja Pak Lutfi. Ya. Jadi begini, yang saya dengar itu nanti akan ada standar yang di-endorse oleh Kemenkes. Yang saya belum tahu itu standar itu kalau mengikuti ketentuannya kan mestinya ketentuannya itu diajukan oleh lembaga akreditasi, diverifikasi oleh Dirjen, ditetapkan oleh Menteri. Oleh Kementerian. Ya, betul. Tetapi yang saya dengar itu Kementerian sepertinya akan mengeluarkan sendiri gitulah. Ini yang saya belum tahu. Namanya pendengaran itu kan ya belum tentu pasti gitu kan. Nah, apakah standarnya akan sama dengan kayak KARS? Seharusnya iya, karena KARS itu kan banyak mengadop dari ISKUA gitu ya, dulu dari DCI juga. Kalau sama ya apa bedanya? Artinya kan ada nilai-nilai mutu yang sama, masalah kemudian instrumennya berbeda boleh lah. Ya, tentu seperti itu kan. Tapi kalau tidak, wah bisa juga balik rumah sakit. Mana ini harus diikuti. Harus ada standar yang sama. Ya kan, betul sekali. Lanjutkan dulu ya supaya maju nih. Imam Budi lah gitu. Atau nuhun pertanyaannya, Assalamualaikum, izin bertanya, diizinkan Pak, atau dicuti boleh juga. Ini memikirkan ke depannya karena semua kemungkinan bisa terjadi. Cakep. Dari 5 badan akreditasi ini, apakah ada kemungkinan salah satu badan akreditasi yang bubar? Misalkan ada yang bubar misalkan, dan ada RS yang sudah terlanjur menggunakan badan akreditasi tersebut. Apakah akreditasi tersebut masih berlaku? Terima kasih, terus sambil ketawa. Jadi pertanyaan dia juga lucu sebenarnya bagi dia. Bagi Mas Imam ini juga lucu. Tapi pertanyaannya cukup futuristik. Mas Lutfi silakan. Ya, tadi sudah Mas, ini sudah saya jawab. Jadi udah jawab ya. Selama sertifikat akreditasinya sudah diterbitkan, sudah dianggap sesuai dari ketentuan, segala hal-hal yang harus dibereskan pasca akreditasi sudah dipenuhi juga, ya nggak ada masalah dengan lembaga akreditasinya
mau jalan terus atau tidak. Iya, itu tetap berlaku. Tetap berlaku. Ya. Jadi Nanti boleh saja pakai lembaga akreditasi yang lain lah, gitu nggak ada masalah kalau gitu. Kita pembahasannya nggak sampai di situ. Ini Perumahsri menjaga kolaborasi. Jadi niat kita optimis dulu ya, jangan teman-teman. betul. Dari Steph, Pak mau tanya apakah 5 lembaga ini untuk elemen penilaian dan standarnya sama kayak KARS? Nah, ini tadi pertanyaan itu udah saya jaga-jaga ini jangan sampai nyamain. Gimana Mas Lutfi? Ya, dari Dr. Steph. Itu tadi, jadi tentu KARS sendiri itu kan tidak tidak orisinil bikin sendiri kan enggak juga. Kita kan ada elemen-elemen penilaian atau standar yang internasional gitu ya. Jadi tentu akan ada yang sama, tentu akan ada yang berbeda begitulah. Yang pokok-pokok tentu akan sama. Iya, ini kan Mas Lutfi. Yang pertama itu memang selalu jadi benchmark gitu ya. Iya, betul. Tapi jangan kemudian jadi standar. Ini beda. Jadi benchmark boleh, tetapi standar enggak. Aku coba imparsial soalnya. Dari 5 lembaga yang paling mudah yang mana? Bagi bocorannya, Dr. Steph. Nah ini nih pertanyaan yang begini-begini yang sebetulnya saya khawatirkan sebetulnya. Bagaimana saya akan punya bocoran, wong berjalan aja belum kok. Ibarat mau ujian kita itu nggak tahu pelajarannya kayak apa, bocorannya nggak bocor. Istilahnya apa, soalnya saya belum dibuat dong. Ujiannya belum tahu kapan. Kan kalau dirjen kan mengatakan kan pokoknya setelah liburan Nataru gitu kan. Ya kita tunggulah gitu ya. Ya lagi pula ini anti bocornya sudah sangat kuat, jadi tidak bisa ada bocoran. Tapi kawan-kawan Humas Perumahsri, saya ini ngajak sama Mas Dewan Ahli ini ya. Ya nanti kalau nyanyi akreditasi jangan cari yang paling mudah dong. Kok pertanyaannya paling mudah ya? Paling mudah, paling murah, mau selamat gitu ya. Ya rasanya sih kita cari yang paling kualitas tentunya ya, dan kita saya tanggapi sedikit Mas Anjari ya. Ya, monggo silakan. Kita tahu di kondisi sekarang saja, walaupun ada yang dari dalam negeri dan sudah cukup usianya panjang gitu ya, tapi kan ada juga yang pakai GCI gitu toh. Mengapa? Tentu dia berpikir saya berharap dengan GCI ini, terutama pada medical tourism lah, punya harapan kualitasnya diakui secara internasional gitu kan, lembaga akreditasinya juga diakui secara internasional, harapan nanti akan ada pasien dari luar ke dalam itu diharapkan lebih besar, atau harapan ngerem orang dari dalam mau keluar bisa lebih besar juga. Mesti begitu cara berpikirnya. Itu menurut saya itu betul. Iya. Harus ada begitu pilihan kriteria memilih lembaga akreditasi juga harus banyak faktor. Nah, pertanyaan gini, Mas Ali. Ya, saya udah ngopi tadi, lupa ngajak. Sahabat Perumahsri, saya kok jadi kayak IG live-nya sore tadi ya, sahabat. Nah, teman-teman Perumahsri, silakan Anda bertanya di kolom chat, atau kalau ada memang langsung bisa bertanya, kami persilakan loh. Kami ajak ke panggung untuk kemudian diskusi. Siapa tahu setelah Anda masuk panggung dengan Mas Lutfi, terus kemudian diundang jadi pembicara di tempat lain, jadi ahli ini. Tadi saya cek di grup Mas Lutfi, semua ada beberapa yang menyesal karena masuknya udah full. Kita udah bilang kursinya cuma 100, cemburuan masuk gitu. Rupanya ini bukan pembicaranya, Mas. Tambah yakin bahwa memang kita menghadirkan tamu luar biasa malam ini. Mas Anjari, temanya pas, Mas. Bukan pembicaranya. Saya ini sudah jam 25.07, tapi kayaknya nanti saya masih nunggu. Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Apa yang mesti kita lakukan hari ini? Apa yang rumah sakit mesti lakukan? Kan gitu ya. Menunggu? Apa yang ditunggu? Apa yang mesti sebaiknya kita siapkan? Mohon izin ya, audionya di-mute supaya nggak putus-putus. Karena Bu Nunung pakai handphone. Siapa ini tadi? Ya, sudah. Oke. Ya, saya pikir bagi rumah sakit, terutama yang belum sempat diakreditasi tapi sudah berjalan, gitu ya. Kan begini, yang sudah mengajukan akreditasi tapi belum sempat diakreditasi, dia akan bisa berjalan dulu, ya. Kan seperti itu ketentuannya itu. Nah,
tentu mereka ini yang paling berkepentingan untuk siap-siap mengajukan permohonan akreditasi. Yang paling utama setidak-tidaknya karena standar yang ada sekarang ini di dalam negeri kan baru ada SNARS, yang lain kan belum ada. Ya objektifnya kan seperti itu, Mas Anjari. Mungkin bisa mulai belajar lah dari standar SNARS yang ada itu, mulai belajar karena pasti kurang lebihnya soal ujiannya akan hampir sama juga, begitulah, nggak jauh-jauh banget lah, gitu kan. Itu seperti itu perhitungan saya. Jadi jangan sampai nanti ketika dibuka akreditasi itu masih masih ori gitu ya, belum banyak belajar sehingga akan menyulitkan dalam proses akreditasinya nanti. Begitu. Jadi memang persiapannya bukan pasif lah sifatnya. Begitu nanti dibuka kembali keran akreditasi ini dan semua rumah sakit mungkin saya kebayang Mas, begitu dibuka itu kan pada start yang sama nih. Kebayang nggak sih? Kan ini sekarang ditunda ya. Sampai kemudian pandemi dinyatakan berakhir. Artinya nanti semua rumah sakit ini akan berakhir pada saat yang sama loh. Kebayang nggak sih? Nah, kemudian bareng-bareng itu gimana itu? Ya, memang bisa kebayang ya. Katakanlah kita menghadapi situasi pemerataan. Ya, pemerataan itu kan sekarang ini ada sekitar 3.200 rumah sakit nih. Anggaplah yang akan menjalani itu 30 rumah sakit 3.000 aja lah gitu ya. Maka kalau dengan dibagi 6 berarti kira-kira ya 500-an itu. Ya, 500. Satu lembaga akreditasi menangani 500 garuk-garuk kepala, Mas. Iya. Dan skenario itu kemungkinan terjadi kan. Betul. Karena ada penundaan ini, maka kemudian orang akan berakhir pada waktu yang sama. Nah, tetapi perlu diingat kita akan bertemu dengan penafsiran tentang interval waktu akreditasi, Mas. Yang tadi telah saya katakan tadi itu, ya, di mana ada Permenkes yang menyebutnya itu dalam waktu 4 tahun, gitu kan. Kemudian ada ketentuan penjelasan dari PP 55 yang dimaksud dengan berkala minimal 3 tahun itu adalah paling cepat 3 tahun, gitu kan. Dan saya pernah dalam satu diskusi dengan Kementerian Kesehatan itu berarti bisa 8 tahun atau bisa lebih dari 3 tahun lah pokoknya. Ini kita juga akan berhadapan dengan situasi penafsiran. Ya. Ini ilmu interpretasi akan berjalan nanti. Moga-moga sih semua berjalan dan masa-masa yang sifatnya transisi ini memang perlu betul-betul disiapkan tadi ya, supaya kemudian memang berdampak positif. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu sekalian, sahabat Perumasri, anggota Perumasri, pengurus, dan mungkin ini para senior banyak juga yang hadir, untuk kembali saya undang untuk langsung harapan saya ini supaya kita bisa selesai, sebetulnya biasanya 1 jam dan 1,5 jam nih. Apakah mau terus atau enggak? Ada Mbak Fatia, silakan Mbak Fatia balik lagi. Iya Pak. Jadi tadi memang ini Pak Lutfi memberikan ruang untuk Pak Anjari. Biasanya Pak Anjari itu kalau nggak muncul itu kurang afdol Pak kelasnya Pak. Jadi Pak Anjari itu iya. Iya Pak, waktu kita mungkin sampai pukul 21, tapi kalau misalkan memang teman-teman yang ingin masih memberikan pertanyaan atau tanggapan, boleh silahkan 1 atau 2 orang lagi memunculkan kamera dan langsung bergabung di panggung kalau kata Pak Anjari tadi ya, untuk langsung bertanya kepada Pak Lutfi malam ini. Silakan Bapak dan Ibu. Ciri khas Perumasri kelas itu kan boleh curhat. Nah, kalau jadi banyak curhat karena soal akreditasi boleh. Betul. Biasanya Pak Lutfi, kalau Pak Anjari itu sudah memberikan kata-kata curhat, nah itu banyak tuh Pak, yang mulai untuk bercerita, bertanya versi rumah sakitnya gitu Pak. Silakan Kalau dari peserta nggak ada pertanyaan, kalau Anda tidak bertanya, saya yang bertanya. Waduh, kalau tidak kita yang ditanya, kita langsung ujian Pak, ini kelasnya Pak. Baru. Tapi mungkin kalau sambil nunggu kita kembali kepada relevansinya dengan kehumasan sih memang ya. Kalau menurut Mas Lutfi ini ya, dengan kemudian akreditasi ada 6 lah sekarang resmi lembaga independen gitu yang diakui oleh pemerintah. Kemudian peran humas
Itu Mbak Fathia. Kembali lagi nih, mau gimana nih humas menyikapi seperti ini, Betul. terus kemudian ya bersikaplah dari sisi humasnya gitu. Humasnya. Tadi kan saya tanya pertanyaan tadi kan rumah sakitnya mesti apa? Sekarang humasnya. Mungkin dari segi humas strategik ya Pak ya. Iya, untuk membantu nih rumah sakit. Ini kan malam ini kan humas strategik. Isu terkini apa? Isunya. Kita coba bahas. Sebetulnya Mas Anjari yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya di sini. Saya moderator hari ini, co-moderator hari ini. Co-moderator. Baik, tentu dalam konteks kehumasan dari rumah sakit, humas tentu berkepentingan untuk mendalami terlebih dahulu lembaga akreditasi yang ada. Mau tidak mau harus mulai belajar tentang faktanya dulu. Ya, tidak bisa tidak sebelum melakukan persiapan strategi apa yang akan dijalankan, mesti satu persatu dilakukan pembukaan kontak. Seperti apa kesiapannya, terus kemudian seperti apa standar yang akan digunakan, terus kapan mulai betul-betul siap, berapa jumlah surveyor yang kira-kira bisa diterjunkan dalam waktu cepat gitu ya. Sehingga nanti dari kehumasan itu akan menentukan sikap gitu ya. Ya, kalau kita bicara kehumasan dalam artian bukan hanya public relation saja, tapi dalam pengertian lebih luas dari itu, ya kepentingan untuk menjaring berbagai informasi yang diperlukan bagi rumah sakit, kita harus mulai dari sana dahulu. Karena yang namanya humas tanpa dilengkapi dengan informasi tentang fakta dan datanya tentu akan minim sekali bisa berbuat banyak gitu ya. Saya kira akan mulainya dari sana dulu, Mas Anjari. Iya, menarik tuh. Jadi teman-teman humas diminta sama Dewan Ahli Perumahasri untuk Anda mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya soal 6 lembaga ini. Kars Anda mungkin udah tahu lah ya, tapi yang lain belum. Jadi Anda harus tahu. Dengan begitu Anda bisa menelaah. Itu kan Mas? Betul, menelaah dan memberikan saran kepada pimpinan. Ini loh, Pak, dari 6 itu berdasarkan analisis SWOT kita, ya kan? Ya. Analisis SWOT kita ini kami rekomendasikan ini. Betul ini sekali. Kalau dalam humas perannya disebut expert prescribing gitu ya. Ya jadi memang pemberi pertimbangan ahli kepada pemimpin kita, pimpinan kita. Jadi teman-teman humas harus start dari sekarang nih. Malam ini sebetulnya ngasih bekal ke teman-teman untuk start itu. Gitu ya Bapak. Ya betul Pak. Jadi kita memang emang sebenarnya tugas humas Pak, kita harus gather info. Ya. Jadi kita bisa propose pikiran rumah sakit kita, oke-nya nih kan tadi mungkin kalau misalkan saya bisa sum up nih Pak, tadi kan Pak Lutfi sudah menjabarkan sedikit kondisi yang akan terjadi di lembaga ini akan kecenderungannya akan seperti bentuknya apa, beberapa lembaga seperti apa. Nah sebetulnya kita nih juga udah mulai bisa nih Pak memetakan kita sebagai humas harus gather info macam apa, kita harus bisa mempropos apa ke bagian direksi atau BOD gitu ya Pak, mengenai approach mana nih lembaga-lembaga akreditasi yang harus dilakukan oleh rumah sakitnya gitu Pak. Pak, kita nih diberikan waktu oleh ketua kelas sampai pukul 21 WIB atau 22 WITA gitu sebenarnya Pak. Tapi nggak apa-apa nih masih ada dua pertanyaan terakhir lah ini ya. Ya, 2 pertanyaan, 1 pertanyaan terakhir sebelum closing statement dari Pak Lutfi gitu ya Pak Anjari ya. Baik. Oke, ini ada dari Ibu Mia, saya izin bacakan ya Pak Lutfi dan Pak Anjari. Silakan. Mohon izin Pak bertanya, akreditasi dalam dan luar negeri menggunakan standar mutu serta keselamatan pasien yang sama. Apakah memang suatu keharusan semua rumah sakit harus menggunakan akreditasi internasional? Izin Pak. Wah, pertanyaannya unik. Silakan Pak. Ya, kalau di dalam ketentuan perundang-undangan itu yang penting rumah sakit itu standar akreditasi itu dia harus memenuhi mutu pelayanan kesehatan ditetapkan oleh kementerian gitu ya. Jadi mutu secara nasional lah gitu ya. Kemudian yang lebih lanjut tentu kita mengharapkan ada 2 hal. Yang pertama, standar itu sendiri diharapkan dari masing-masing lembaga akreditasi itu menggunakan standar akreditasi yang muatan internasionalnya itu, ini ada yang bocor nih kayaknya ya, muatan internasional itu dominan gitu. Karena apa? Karena tentu yang muatan internasional itu
jauh lebih memiliki evidence base gitu. Ya, jauh lebih memiliki evidence base. Kemudian baik yang dikeluarkan GCI maupun ISQA gitu ya. Kemudian di samping standarnya memiliki muatan internasional atau muatan akreditasi internasional, lembaga akreditasinya itu sendiri kita harapkan juga diakreditasi oleh lembaga internasional. Jadi dari dua hal. Jadi pada institusinya, pada muatan standarnya, dan yang kedua pada institusi lembaganya. Itu sebaiknya dua-duanya memiliki standar internasional. Mengapa? Kita ini persaingan tidak hanya di dalam negeri. Kita harus juga mulai melihat persaingan dengan luar. Kita tahu capital flight dalam konteks pelayanan kesehatan itu lumayan tinggi, 1 tahunnya itu triliunan lah pokoknya. Saya nggak apal-apal jumlahnya. Karena memang saya angka itu memang agak buruk. Orang hukum itu Mas Anjari, dalam hal angka itu jelek. Mereka tidak gampang untuk pembagian, apalagi pengurangan, Mas. Tapi kalau penambahan agak yang gampang. Bisa kali-kalian. Iya. Kali-kali honor kan. Itu seperti itu ya. Jadi karena kita ngomong akreditasi itu pasti ngomong mutu pelayanan, dan tentu mutu pelayanan yang sifatnya internasional akan lebih bagus dari siapapun daripada mutu yang sifatnya nasional apalagi lokal begitu ya. Begitu kira-kira. Ya, cuman saya suka yang lokal sih, Pak. Kalau durian ya lokal pun oke lah. Itu penting ada barangnya. Ya, maksud saya itu, Pak. Yang penting ada barangnya. Oke, kalau saya artis mungkin ya Pak, artis lokal gitu, biar menjadi ini multi tafsir Pak, lokal dan internasional. Oke Pak, terakhir dari Steph. Untuk humas, apakah masih join dengan medical record yaitu Pokja MIRM? Terima kasih. Oke. Oh, iya, ini itu. Bagaimana Pak? Ini masuk ke standar ini. Masuk ke standar. Iya, tentu nanti dalam hal medical record itu kan kita sudah punya beberapa ketentuan terkait dengan medical record ya. Jadi tidak akan terlalu banyak berubah lah. Tapi memang pada bentuk medical record yang kekinian di luar peraturannya, itu medical record yang kekinian itu kan sudah mulai sangat jauh mengarah ke elektronik gitu ya. Nah, ini arahnya itu elektronik itu bukan lagi hanya nanti sifatnya yang masih tahap pentara ini kan elektronik tapi masih hybrid gitu ya. Ada yang paper, ada yang paperless gitu kan. Terus yang kedua, elektronik tetapi baru dalam satu rumah sakit. Nanti yang ketiga, elektronik tapi sudah mencakup satu grup rumah sakit. Nanti yang keempat, elektronik dan sudah bisa dikoneksi dengan berbagai pelayanan administrasi negara termasuk NIK begitulah ya, sudah mengarah ke sana. Nanti bukan lagi medical record tapi health record. Itu nanti arahnya sudah sampai ke sana. Jadi saya kira bukan lagi seperti yang ditanyakan tapi bisa lebih jauh dari itu. Ya, ini lagi-lagi itu nanti nunggu standar setiap lembaga akreditasi. Ini pertanyaannya nyerempet-nyerempet juga Pak sebenarnya. Ya, pokoknya tugas saya ngelurusin lagi lah imparsial. Ada satu lagi nih kita baca. Satu lagi dari cepet aja. Ibu Arina. Assalamualaikum Pak Lutfi, izin bertanya, apakah lembaga akreditasi itu juga diakreditasi oleh lembaga yang lebih berwenang? Oh, jadi lembaganya itu diakreditasi lagi atau dinilai lagi enggak Pak? Jadi rumah sakit bisa memilih lembaga yang lebih baik. Gimana Pak Lutfi? Keharusan tidak ada di dalam peraturan. Ya, saya tidak menemukan adanya pasal yang mengharuskan. Yang penting lembaga akreditasinya sudah istilah hukumnya itu di-endorse gitulah oleh Kemenkes gitu ya. Tetapi apakah ada suatu lembaga yang mengakreditasi lembaga akreditasi? Ada. Nah, kalau itu saya bisa jawab gitu. Terima kasih. Ya itu kembali lagi. Kalau saya tambah sedikit kalimat pasti jadi imparsial kan. Jadi parsial. Sama nih pertanyaannya juga menyerempet. Jadi intinya gini supaya lebih imparsial. Singkat kata itu kebutuhan si lembaga akreditasi tadi. Gitu. Persis. Iya ya. Jadi, mau semakin tambah dipercaya apakah enggak iya, gitu kan? Ini nono jadi ya. Gitu. Udah Mbak. Sajari ini juga ngati-ngati banget ini kalimatnya. Ini kalau diterusin pertanyaan akan makin menyerempet ke imparsial ya Pak. Nanti kalau Mas Lutfi saya undang di channel YouTube saya boleh bebas.
Iya. Iya. Nanti boleh. Tidak, kaki saya nggak ditaleni begini ya. Ya. Kalau perumah imparsial soalnya. Imparsial. Oke, baik Pak Lutfi dan Pak Anjari beserta teman-teman, mungkin kita cukupkan pertanyaan untuk kita bacakan. Terakhir Pak, closing statement dari Pak Lutfi. Silakan Pak. Ya, baik. Jadi closing statement saya itu lebih mengarah kepada akreditasi itu untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan itu memiliki dua sisi mata pisau. Yang pertama ke atas untuk pada pelayanan sendiri, berarti para pelayan pemberi pelayanan, ya, jadi para tenaga kesehatan, kemudian atau health provider juga. Yang kedua adalah pada health receiver-nya, yaitu masyarakat. Kedua-duanya mesti terjamin, ya, mesti memiliki mutu. Dalam hal mutu kepada pemberi, tentu semuanya ada jaminan keselamatan juga bagi si pemberi pelayanan, gitu ya. Kemudian juga ada efisiensi dan seterusnya lah. Kepada pihak si penerima atau health receiver itu mereka memiliki penerimaan pelayanan yang berkualitas, ekonomis, kemudian ada juga keselamatan lebih diupayakan, tidak ada kelalaian-kelalaian medis yang terjadi secara ceroboh, begitulah kira-kira seperti itu. Jadi kedua-duanya harus terperhatikan. Nah, dalam konteks itu, lembaga akreditasi dihadirkan untuk memberikan pemastian kedua mutu tadi itu bisa betul-betul berlangsung dengan baik. Tanpa adanya lembaga akreditasi, lantas kita tentu akan bertanya, sebetulnya sekarang kualitas dari mutu si pemberi dan mutu si yang menerima pelayanan kesehatan itu seperti apa? Tentu tidak ada ukurannya. Nah, dalam konteks ukuran tadi itu nanti lembaga akreditasi perlu sebuah standar, ya, yang membuat mereka punya guideline lah, ya, punya guidance untuk bisa memberikan penilaian terhadap suatu pelayanan rumah sakit. Dari tadi matanya udah dipakai terus, udah. Itu seperti itu. Cukup, udah. Sip. Bocor. Banyak nyari bocoran tadi soalnya. Iya, begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Lutfi atas malam ini malam yang luar biasa. Peserta kita sampai saat ini 97 peserta yang dari tadi terus-menerus bilang, wah nih nggak bisa masuk lagi gitu ya. Mungkin karena Pak Lutfi ini membawa banyak sekali masa, Pak Anjari. Nggak salah kali. Jangan gitu dong Pak Lutfi. Baik Pak Lutfi dan Pak Anjari, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi di Perhumasi kelas sesi spesial, kelas umum. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia untuk menyaksikan atau mengikuti kelas sampai saat ini, sampai pukul 20, kalau di saya mungkin 22 WITA. Begitu ya, 21 web mungkin di sana. Makassar ya. Betul, di Makassar, Pak. Oke, baik, alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali ya karena Perhumasi kelas spesial kelas pada malam hari ini ternyata berlangsung cukup interaktif dan kita bisa berikan aplaus untuk kita semua. Tepuk tangan dulu dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk diri kita pribadi masing-masing dan juga rumah sakit di seluruh Indonesia. Sukses terus Pak untuk Pak Lutfi dan akhir kata saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, baik kesalahan ataupun yang sengaja atau tidak sengaja, karena pada dasarnya memang kesempurnaan bukan milik saya, Bapak dan Ibu ya. Dan nah itu dia sudah ada panggilan Pak Lutfi Pak Anjari. Untuk itu saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Fathia, Mas Anjari, Mbak Lina, semuanya saja. Saya izin live juga. Izin live ya. Assalamualaikum. Atur nuwun nggih Mas Lutfi. Ya, sama-sama Mas Anjari, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Lutfi. Perhumasi kelas. Ya, sampai ketemu lagi.
Ya, makasih banyak Pak Anjari dan Mbak Dewi, Mbak Lina, dan Mas, teman-teman Terima semua. kasih Kak Makasih, Fatia. Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kak Lina. Recordingnya sudah stop belum tuh? Oh iya Pak. Oh ya, sebentar Pak.